wajal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abwabihi, dan ikut setengah dari beberapa pintunya syaitan, al-ngazimati yang agung, al-bakhlu bermula bakhil. Lebih bakhil, medit, egois, ya, itu semuanya pintu-pintu masuk setan. Wa khauful fakri, dan khawatir melarat. Ini santri bahaya. Nek kebakhil santri ki insyaallah enggak lah, karena wis kere kabeh. Cuma nek khawatir enggak punya, itu santri ada. Itu biasanya seperti itu. Jadi mulai dari belajar, lah aku nanti kalau enggak kerja, enggak mencari uang, nanti besok masa depan saya ada. Ini gimana? Nah ini berbahaya. Karena apa? Seakan-akan hidup itu sudah tidak berserah diri pada Allah. Jadi seakan-akan hidup itu sudah ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah ini urusan duniawi ya. Nah, ini kalau sampai ilmiah masalah agama itu harus kau tentukan dirimu, terakhir itu kau tawakalkan kepada Allah. Tapi kalau urusan dunia hampir 100% itu kita serahkan kepada Allah menurut waktu yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini aja, itu yang pas. Jadi waktu ini belajar ya belajar, waktu laku ya laku dewi. Ini urung rasa kok nongas nangis laku enggak kalau enggak laku itu khawatir namanya. Itu setan mulai menggoda. Wis to payu wis oleh ngene wong kucing endi bojo mosok wong ora duwe bojo. Ini laku ndak usah khawatir. Jangan itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa enggak laku sekarang? Karena mungkin didewasakan oleh Allah terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan dikasih yang lebih bagus dan bisa menenangkan hatinya. Maka disebut tatmainul qulub, ya termasuk itu supaya kita banyak mengingat Allah. Jadi bukan sampai enggak laku kok rapayu. Ternyata dibalik itu malah tambah mahal. Wal fiyah apal sebujur rapayu kan enggak mungkin. Ya hafal nahwu iso kok ora laku-laku ngopo. Ini oleh Allah ditingkatkan derajatnya, naik 2 tingkat atau 4 tingkat tenahnya. Dulu saya itu di pondok itu pernah dibilangi lho Pak Ri apa ora rabi wis tuwek ora laku wi. Padahal sing mau ya banyak. Cuman saya enggak pernah susah, enggak pernah sedih. Ya ini agak berlawanan dengan bab tafsir ya. Tafsir kan ya bagaimana muasyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf ila tafsir kira. Makane nek subuh ora sampe melok ngaji kita. Sing enak ngaji bengi. Sing tuwek tapi nek sinom yo ngaji yo ben tambah semangat. Ngaji nek bab bojomu enake pol. Iki bab iki wis gak menak kabeh. Jadi sampean kuwatir nanti gak punya, itu juga masuknya setan. Nih hati-hati. Wis to. Lho ngene sekarang ngaji rung iso njaluk motor. Kok kebetulan Allah ngasih sampai kok gak duwe duit atau ke motor gak eneng. Itu sayangnya Allah pada kalian. Kak seandainya Allah memberi rezeki pada kalian bisa beli motor, sampai tambah murtad, tambah bejat lagi. Maka sampai kok gak duwe apa-apa terus diarahkan ke pesantren. Itu adalah hidayah yang sangat luar biasa. Apalagi sampai punya kok teman tinggalkan, itu hidayah yang luar biasa. Nanti sampai tua setelah dapat ilmu sampai ingin tahu apalah artinya motor, apalah artinya bojo. Sampai rong bojo baik, nek wis bojo kok alah mayar baik. Ternyata yang paling enak di dunia dan tidak bisa menyusahkan kita itu adalah ilmu. Iman setan is mulai mlebu ngomong. Wis aja ngatekne abahmu iso. Setan. Balik ra pamit. Golek bojo sor sawit ketemu. Hari, coba iki ngono ki. Sor apa jenenge kowe cepedak ya ora ketemu. Sakaru-karuan malah. Oleh malah luwak. Sugih ora panggah sengsara. Enak ngaji pahalane wis akeh.
Tapi ya mungkin Gusti Allah memang disarakne sisan wis kono kae cara nek memang sampean mau sama Allah dibiarkan sekalian. Nah ini untungnya tahu ngaji jadi masih ingat panggilan ilahi. Tidak khawatir iki nek gak salat terus ngawur apalane alfiyah kecer kabeh terus sawit melok brondolan iki aku masih rusak. Siapa alfiyah sik sakarpe dhewe wae jeret. Ini wis alfiyah nek sapal diopeni tenan. Nanti berkembang ilmunya maju. Dan nanti dari situlah nanti Allah akan memberikan rahmat yang tiada taranya sampai yang nggak bisa kok hitung. Nah wis melok bae dari kecil ya harusnya bisa meniru abahnya. Harusnya niru wong turut sor sawit aneh. Kuwi jane waras apa edan ini ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan sadar gak ada sampeyan setengah edan ini. Ya, harus sadar itu. Ternyata suatu kebaikan yang di depan mata yang enaknya luar biasa malah ogah-ogahan. Tapi yang hal barang semu yang belum tentu nikmatnya malah pada suka. Wi gendeng apa waras? Baik gendeng. Maka di dalam taklim diterangkan jununun fununun. Gila itu aneka ragam. Ternyata kelihatannya songkoan kupluk aneh ya sedan. Jununun fununun ya itu. Ada makanya ngaji taklim saya. Wis ora percaya karo ta'alam ba innal ilma zainul li aningi wa fadlun wa inwanul li kulli ma amiti. Itu enggak percaya dengan itu. Padahal ta'alam ba innal ilma zainul li aningi. Ilmu itu kalau sudah benar-benar dipelajari akan mengeluarkan keindahan-keindahannya. Ya iki nek wong sing pinter ya iso. Sing turuan rang niki ora ngerti. Wong kon rangne tolabul ngilmi malah ngladur tekan ndi. Ini enggak jelas. Makanya belajar atau ya belajar. Ya aku gak nyindir, cuman jelasnya apa enak. Lah gede-gede. Nek nyindir kan ya ngomong enak kok tak sindir gini. Urung jelas bodohane ngene lah enak. Iya enak ngene. Dia sampean krasa berarti punya penyakit. Ngaji ku ibaratnya obat. Betadin lah ngene. Kalau sampean punya luka, akhirnya terasa pedih enggak? Terasa. Tapi biarkan aja. Kepedihannya hanya sebentar selaka, nanti kenikmatannya luar biasa. Gitu, okay. Ibaratkan pengantin, gila kowe. Wis tanduk suwek-suwek ora apa-apa, sementing meneng. Mengawali tok wilara kok bareng neng tuman. Fa inna zalika maka sesungguhnya itu wa inna zalika maka sesungguhnya itu bakhil ngaja wa ya zalik waladi perkara yamna yang mencegah apalah zalik minal infaki dari infak wa tasdiki dan wa tasadduqi dan tasaddaqah ya tasaddaqu tasadduqan wa tasadduqi dan sedekah menyedekahkan lah jadi sedekah itu akhirnya terhalang, infak terhalang, itu bakhil. Waya jengu dan mengajak apa bakhil ilal adkhari kepada menyimpan wal kangzi dan membuat gedung dan lain sebagainya. Ya aku teringat pada dulu. Apa itu dulu kan masih ketika kere-kere, nah, istilahnya kere nenek bagi saya enggak kere, saya masih bisa ngaji. Ada masih masuk pertua juga ya, sini datang. Terus kebetulan uang itu habis tinggal sedikit dibelikan minyak dari simpenan. Dan orang tua ngomongin kan ibu tapi dibilang enggak aku. Kalau aku sudah saya bantah langsung. Men itu kok enggak nyimpen cucu besok masa depanmu gimana? Bayangin, ini tak ceritakan sampean bukan saya mengundat-undat enggak, tapi cerita ini bisa menjadikan suri tauladan kalian. Masa depan busuk gimana? Terus ibu ini pinter jawab. Berjuang ya kayak gini. Ada enggak ada diserahkan jiwa raga kita untuk perjuangan. Jadi nanti makan enggak makan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Bos, dihujat lah aku ini dihujat enggak karu-karuan dah istilahnya kalau begitu aja kapan akan jadi orang sukses. Enggak kayak yang lain-lainnya. Nah, bilang gitu. Karena lain-lainnya kan sudah pada gebu-gebu punya kebun, punya ini dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan ridha Allah sekarang kebalik 250 derajat. Iya, sing kono yo omahe panggah sak RSSSSS kae panggah wae, kebone yo gak panen. Nah ini, aku mobilku wis loro. Alhamdulillah aku nek sesuk bojo loro ya gak ngerti. Wah ini. Sesuk kok yo. Lah kadang aku karo marata setengah jengkel lho kadang-kadang ngono. Wis rabine kopok kowe aku yo ngono kadang-kadang.
Cuman nek rabi karena jengkel ya gak oleh. Nek rabi karena lillah. Untungnya mantune kok kiai. Nek mantune sampean lho rusak iki. Kadang-kadang ya rogok jengkel sithik ya Allah Gusti mudah-mudahan aku karena saya ingat saya sering membaca kitab-kitab Adatus Shalihin itu ketika kita banyak dihina orang dan dicaci orang itu akan mendekatkan diri kita kepada kewaliannya kita mendekatkan diri kita akan dipilih menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Nggih bayangin sampean gelem tak idak sirahe nek sing tak abayo gelem tapi nek kancamu lho koyo utek dicak deden percaya geger apa nek karo lobis wis waduh karo kucing karo tikus ngono ini masalah. Jadi kehinaan itu ternyata akan mengangkat derajat kita. Sekarang malah malu ke sini. Bahkan bilang-bilang sama orang-orang, saya malu gak modali apa-apa. Sekarang udah jadi orang yang sukses menurut dia. Jadi itu dalam angan-angannya dia saya ini sukses. Padahal saya itu belum mengatakan sukses sebelum saya mati bahwa amal saya dan saya ini anak-anak santri saya sudah pada sukses jadi orang-orang yang benar-benar soleh soleha. Dan saya mati bisa mendoakan saya. Ini yang saya banggakan. Maka kadang-kadang aku marah kalau sampai ini jangan-jangan nanti tanam aku khawatir kalau tanam aku nanti enggak tumbuh gitu loh. Makanya sampai tak bina bener-bener biar saya nanti abah kalau meninggal itu sampai mau ngerti berdoa dan meneruskan perjuangan apa. Itu yang saya inginkan. Ini. Jadi aku juga butuh soal pasti kamu, cuman kan ya paling tidak ya Anda ngerti lah jadi santriku seperti ini. Kadang-kadang aku jadi heran. Kadang-kadang enak ya Mbah Yai ini tinggal didoai santri-santri. Itu bukan doa. Mbah Yai ra didoai santri ya wis mandi, wis mutajab apa sih. Santrinya itu tabarukan. Jangan GR dulu. Nah gitu loh. Tabaruk. Kalau Mbah Yai minta didoakan itu rasa tawaduknya kiai sama santri. Ya kalau kita wasilah kepada Rasulullah, kalau kita mendoakan Rasul, itu ya apa kalau doa Rasul? Kita wasilah kepada Rasulullah supaya kita jadikan umat yang benar-benar disayangi, sayanginya. Ini lah Mas. Nih, jadi sebakhil ki lah aku dulu pada kere pun aku dulu masih juga sedekah, masih juga ini untuk berjuang dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya ini kalau mengeluarkan uang untuk bangunan pondok sudah nggak tak pikir-pikir lagi. Gua ada kok tak pikirin nanti gimana nggak ada nyimpen nggak ada. Jadi mana nantinya kita akan jadi masuknya setan. Nih, wis rasa khawatir sampai. Mus biyen kan ada santri sing ikhlas. Ya duwene ya ubi tok, sedekah kebetulan gawa ubi nang gone Mbah Yai. Ya Mbah Yai bare diwehi kambing. Akhire piye ikhlas ya ubi oleh kambing. Bayangin sing ra ikhlas gawa kambing. Lah yang ta. Ikhlas kan deh gawa ubi ya Allah Mbah Yai wis gawa. Wis akhire teko nggone Mbah Yai duwe napa Kang Trene. Enten ubi ya ini sikit-sikit deh, enten ingin namung niku muga-muga berkah manfaat yai purun tampi. Ya alhamdulillah. Nah ini. Lah bayi bar diwai kambing wong. Nah ini aku gak iso ngopeni Kang wis pekne kambinge. Sedekah ubi oleh kambing karena keikhlasannya. Karena enggak bakhil. Kancane ngerti. Oh, kancaku rono ubi diwai kambing. Sesuk aku nggawa kambing ku mesti diwai sapi. Wong nek tomak kayak gitu. Akhirnya gawa kambing deh, gawa kambing marah assalamualaikum Yai niki kula ajeng sedekah kambing. Oh ngono ya, ya wis. Alhamdulillah. Ini Kang, aku ki ora tak seneng mangan ubi, kebetulan kancaku kene iki kancamu rene gawa ubi. Ya wis kambingmu tak trimo, ubiku peken gawa, kerasa to. Wong iki lek tomak ora akhir. Akhirnya sedekah kambing oleh ubi. Subhanallah. Nih. Wong bakhil itu akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Ingat, itu pintu masuknya setan. Mulane senang aku ya santri iki ya seneng, tapi kadang-kadang kebablasan santri iki. Bablasan wis kebiasaan akhirnya gak permisi langsung makan ngono. Walaupun sampean ikhlas ngerti koncone ya ikhlas dipangannya ikhlas tapi tetap adab istiadatnya harus dipakai, adabnya harus dipakai. Jadi ya permisi dan lain sebagainya. Kalau enggak itu pas makan ya Kang mangan. Nah ini paling enggak ditawari. Kalau ditawari tengok mukanya, ini bener-bener tawaran atau bener-bener atau pura-pura nawari. Itu maksud santri enggak bisa ngono kuwi. Kan iso ndelok sik. Ya singgih matur suwun terima kasih kula sik kenyang walaupun wetenge luwe ini. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Waya dengu dan mengajak apa bakhil ilal adkhori kepada menyimpan wakansi dan gedong. Wal ngadzabu bermula seksa al ngalimu yang menyakitkan. Wa yang adzab ikulil mau iti kepada perkara yang diajak
lil mau sesek iku al maudu no, perkara yang dijanjikan, perkara yang dijanjikan, perkara yang dijanjikan lil mukasirina. Jadi siksa yang sangat kuat itu diberjanjikan lil mukasirina kepada orang-orang yang berlebihan. Banyak-banyak wong berlebihan itu hukumnya Masya Allah akan diazab oleh Allah. Karena apa? Dia seakan-akan nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti saya nggak melarang orang nabung, silahkan nabung, tapi yang standar untuk benar-benar kemaslahatan untuk anaknya, dan niatnya itu lebih ditata benar, bukan berlebihan. Berlebihan iya kayak gitu tadi. Sudah punya mobil masih kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang itu. Bahkan sedekah aja tidak mau seperti salabah. Wes kama seperti keterangan nutiko yang diucapkan bi dengan natoko yang mengucapkan atau yang berkata yang mengucapkan bi dengan ma apal Quran yang azizu yang mulia. Ini seperti di dalam Al-Qur'an yang sudah jelas di situ azab itu bagi orang-orang yang terlalu banyak-banyak. Apa itu? Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-hakumut takasur, al-hak kerusakan, benar-benar kerusakan bagi orang-orang yang selalu berlebihan. Wis sampeyan mondok, kalau bapak sini ya diomong, wis Pak kerja ya seadanya, ibadahnya jangan dikurangi. Anaknya mondok, biar santi saya ini agak ringan di pondok gitu. Sehingga sholat ya diajari suruh sholat, tolonglah Pak sholat dan sebagainya gitu. Nah, ini sampeyan berjuang nih, tapi penting nggak sampeyan tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kala berkata siapa Khaisamah bin Abdurrahman, Khaisamah bin Abdurrahman. Inna syaitana setan, kata Mbah Khaisamah bin Abdurrahman wi ngatakan inna syaitana setan iku yaqulu berkata siapa setan ma itu apa? Walabani mengalahkan akan aku siapa ibnu Adam. Ghalbatan dengan kalah sungguhan, kalah telak ngono. Jadi setan ini ngomong apa ya sing mengalahkan aku, anak Adam bisa mengalahkan aku dengan mengalahkan telak sungguhan. Nah ini fala yaghlibani, maka sampai papan pun tidak akan pernah mengalahkan siapa ibnu Adam akan aku ngalah salasin atas 3 perkara. Sampai kapanpun nggak bisa mengalahkan setan dengan 3 perkara. Anna amirahu, sesungguhnya perintah amirahu ngono, supaya amirahu, supaya perintah siapa aku akan ibnu Adam ayak khuda, supaya mengambil ibnu Adam al-malatan harta min ghairi haqi, dari selainnya haknya mal. Nah ini wa infaqi, dan infaknya mal. Nih yang nggak bisa mengalahkan setan itu adalah orang pertama dibujuk oleh setan mengambil hak harta yang bukan haknya, mengambil infaknya mal, nggak diinfakkan tapi dipakai sendiri. Ini setan pinter. Jadi orang kalau mau seperti itu, mau egois, korupsi dan sebagainya, ini tidak akan pernah bisa mengalahkan setan. Nih bayangkan, masya Allah, itu anunya beratnya atau bahayanya bakhil. Fi ghairi haqi, dalam selainnya haknya mal. Wa man'ahu dan mencegah mal min haqi, dari haknya mal. Jadi seharusnya harta itu dizakati, tidak dizakati. Seharusnya kita punya ilmu harus ditasarufkan, diamalkan, malah tidak diamalkan. Ini enggak akan bisa ngalahkan setan. Santri balik kon ngaji malah seluruh sawit. Ini jan bener-bener kesetanan. Nauzubillah minal. Wis to, santri itu asal gelem ngaji, ajal tirakat, gelem apa itu mau mengajarkan ilmunya, nanti akan dikasih keanugerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat itu enggak bohong, karena itu Al-Qur'an. Pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Cuman manusia senangnya instan, sekarang ngaji besok sudah jadi kiai. Ya kuwi kiai apa? Iya tak? Sekarang gue tanya, mie kan instan langsung enak dimakan ya? Iya kan? Mie sedap mie, anu kan bahan pengawetnya banyak. Cuma nek dimakan ya enggak enak. Instan langsung bisa dimakan, nek dimakan enggak enak nek weteng. Sebabnya apa? Karena banyak bahan pengawetnya. Podo, santri ini cepet jadi kiai, ya ora patek enak.
garai loro weteng. Ya itu akhirnya yang sudah mengafir-ngafirkan orang dan sebagainya karena ilmunya nggak banyak. Kalau ilmunya banyak nggak mungkin dia ngafir-ngafirkan orang. Nah ini makanya dalam Quran konsep dalam hidup di dalam taklimul muta'alim dukaun wa khirsun wa stibarun wa bulughatun wa irsyadu ustadzi wa tuliz zaman itu benar, nggak salah. Beli zaman itu penting. Mondok anaknya 3 tahun nih sibuk masya Allah 3 tahun nih mondok nggak ngerti ilmu itu banyak. Nah kalau nengok kiai itu jangan ditengok dohirnya, ditengok ilmunya. Makanya kang santri ini baru datang ya saya rada engkres nih suwe-suwe malah saya nunduk karena ilmunya sudah berisi dan dia semakin mengetahui siapa kiai yang sebenarnya. Nih kadang-kadang ngakali kapan balik isik nangis wedi kualat. Yus maton niku kualat iki. Lah sampeyan iki pinter, takon iki pinter ini. Dua plek berarti kon balik ora gelem karepe. Malah pengen nangis nyeleneh dia sarana ora cetha tenan ngono. Ini. Tapi ya pinter iku. Kok sampai balik lah tambah kualat. Lo bayangin. Ya aku berarti sampeyan sisi baiknya masih ada, masih luar biasa. Hatimu masih benar dilindungi lah Allah. Ya sebenarnya terima kasih. Nek sampeyan mau ngawur harus balik ngono ae. Nah ini. Masya Allah. Ini hati-hati ya. Ya makanya Abah sering ngomong kalau ada masalah dan sebagainya nggak bisa suntuk benar ngomong sama Abahnya. Ya siapa tahu Abah bisa memberi solusi. Aku sing go iso wae solusi teko saiki rong kuat bocah sing pengen rabi. Wangel ora mubatane. Wangel banget tuh ya. Diomongi iya nggih ngono balik sing manggah mutur kira. Wijan wangel banget obatane ya Allah. Kok cara gelem karo kucing tak rabene karo kucing. Ya ngono. Jane nang segelem tapi daerah gelem. Wa qala berkata siapa Sufyan. Roklah ada ini pilih pula maksa ya aneh gitu. Pilih kok maksa kan ya ora oleh ta. Lah saiki sampe blonjo ning toko, enenge besine potongan. Ya ndak? Yang utuh enggak ada. Wah kok iya tunggu besi? Ya wae potongan kuwi lha kok emoh panggah ngeyel kan aneh. Wis dituturi panggah ra ngerti. Ngujruk kasihan. Waduh ya Allah. Yes, ya. Tak racun ya bentuke wong. Waqala berkata si Sufyan ada. Laisa enggak ada. Iku li setan bagi setan apa silahun senjata. Setan ini jane enggak punya senjata. Mislah khofil fakri yang menyamai takutnya kemiskinan atau kemelaratan. Jadi senjata yang paling hebat bagi setan itu orang yang takut atas kemiskinan. Coba dia, mana santri takut miskin ini serat cocok kan? Cocok. Al-Quran itu ada semua itu, nggih sugih ya iki nggih anu iku semuanya ada. Orangnya aja nggak mau mengamalkan. Jadi saya ini kadang-kadang sampeyan angen-angen tok sendiri duduk. Kok aku gak di pondok ini mauku apa? Gitu loh, tanyakan diri. Aku mau apa? Kalau di rumah, aku mek seneng-seneng tok sana sini, apa gunanya? Kalau pagi balik, malam balik, terus tidur di rumah, pagi dimarahi bapak, apa manfaatnya? Dikocok, zaman pernah nggak angan-angan seperti itu gitu loh. Terus balik, aku cuma main-main di pasar sini, gue cewek, apalah enaknya, ya kan? Coba sampean sering angan-angan seperti itu, gunanya apa sih? Nah gitu loh. Jadi tanya situ, itu rada den ngono, delokne dhewe, awake dhewe diomongi dhewe. Lho den ora cetok iki wis sireng ngono lolokno dhewe sireng mondok ora tenanan ngene nek nang omahku terus dadi apa ngene coba seperti itu ini jadi orang itu kalau sudah seperti itu bisa ini namanya kalau orang Jawa ngudoroso nek kalau orang kita introspeksi diri itu ya ini sing pinter ya rada iso Alfia ya ngomong dhewe itu Alfia kata amat coba pengen ini apa ini bolak-balik tak omong wis tau ngaji cedhek karo Gusti Allah njaluk karo Gusti Allah engko rak diutus dhewe teko dhewe sik manggah ngayel mumet sik mumet kapan tekone mumet wae kuwi masyaallah iya ta ini jane bocah-bocah kene iki puwen kula niki setiap ngomong jadi kenyataan nek gak percaya kalau kayak iya ya tak rasani tapi nyata anakku dhewe apa-apa Samsudin Samsudin itu jane nurut karo aku ya luar biasa dari dulu bahkan orang banyak bertanya dengan dia pengen bojo kita
tenang. Cuman kadang-kadang kepercayaannya pada abahnya ini dikorbankan dengan sendirinya. Ngono sak bentuk ngono ya sik enek sing wedok geremi. Berarti ra hebat to abahe. Sik enek wong wedok gelem lho, bayangkan. Ya malah S2 malah sih. Dipikirkan itu. Ya walaupun data enggak punya. Nah ini. Cuman ya karena awalnya itu. Ini jadikan contoh kalian semua sebagai adik-adiknya. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang tidak dibenahi dan ketika abah ngomong tuh nggak diperhatikan, itu timbulnya yang menunggu akhirnya. Permasalahannya akhirnya tidak tahan dengan nafsunya sendiri. Nah insya Allah kalau sampai nurut wis pokoknya yakin, bengi ya poso, zikir bengi ya zikir sak-sak turu ya semua, aja ngobrol. Wis tamat alfiyah iku nek susah aja amor cah cilik. Wis tamat alfiyah susah golek ajir. Lah ajir yo guyang-guyu. Wis ning kebon Kang menake daripada yo ngono ngajake. Lah wis tamat alfiyah ke susah yo goleki ihyae, goleki tafsire, goleki abae. Lha iku cerdas. Alfiyah goleki Wanda sapa kae? Golek ucup. Lah aneh. Ya akhirnya dijak nglutur nang warunge Kang daripada mumet. Ya iya ya ngono. Gelarnya ustad itu enggak boleh seperti itu. Paham maksudnya? Nah, ini wes. Yo buat santri kok wedi pakir wes tak kaplok kita nggo suwe-suwe ngono. Ndak usah. Gak percaya wis tepan aja apa agama itu. Ora nek kok keluar itu. Enggak sampean enggak akan makan. Pokoknya abah itu dari dulu bapak pesantren nggak punya apa-apa. Sampai enak gitu terus ngajar ini deket bayar, luwe jaluk bayar diwe sego. Ini lah. Lah abah yang coba bayangkan. Abah dulu tuh masya Allah. Ini orang 3 hari nggak makan, tapi abah tetap ngaji, nggak pernah putus asa. Itu terus aku ngangkat dodos, aku tak dodos ya enggak kok. Yang penting saya ngaji dan tidak meninggalkan ngaji saya. Yang penting itu. Ya alhamdulillah semuanya itu jalan. Itu pun cacian dan cercaan itu di mana-mana, kiri kanan di depan dan lain sebagainya, banyak sekali tujuannya. Itu aja saya masih tenang-tenang baik. Nah inilah, ini gara-gara orang payu kayak stres munyer ini untuk menang tak waduk kusuk lah enak udah gampang. Ini untungnya ngaji ya kan. Ya akhirnya tahu arah ini. Aja stres-stres nah ya. Ngajine sobatnya nang kabeh. Kuwi aku tak jakne yakin melok ngaji, melok nunggu. Kok kalau sampean itu semuanya kok masih ada rasa bingung, rasa ban sampean enggak memahami bahnya. Wis ngono wae wis. Wis sik munyereng berarti namanya bae. Wis tak racun pisan wis wis. Ya Allah. Faidza kubila, maka ketika diterima apa zalika itu akhdul mal, mengambil harta, mindu dari setan akhodha, maka mengambil siapa setan fil batili dalam perkara batal, wa mana dan mencegah siapa setan minal haqi dari perkara hak. Kok setan ya? Ibnu Adam minal haqi dari perkara hak, wa takalama dan ngomong siapa Ibnu Adam bil hawa dengan hawa nafsu, akhirnya dipoles-polesi dan dihiasi. Wazonna dan menyangka-nyangka Ibnu Adam birobi dengan Tuhannya. Ibnu Adam donna soi akan penyangka yang jelek. Masya Allah akhirnya suudon kalian Gusti Allah. Wah aku ngaji gini sik kere Gusti Allah katanya adil, mana kok adilannya? Ya seperti itu, nggak ngerti itu ujian supaya lebih istiqomah, supaya lebih kuat lagi. Sampean kalau berjuang diiming-imingi dengan harta, itu sampean nggak ikhlas dadine Mas. Sampean berjuang, kok sampean langsung kaya, sampean belum tentu ikhlas nantinya. Karena apa? Sampean berjuang dalam keadaan enak saja. Ya kalau sampean pas dalam keadaan kere, fakir dan sebagainya, sampean nggak takut, pokok demi Allah, walaupun saya fakir saya tetap akan ngaji. Nanti Allah akan tahu itu ujian saja. Akhirnya kaya miskin mukanya sama. Itulah sih dimaksud Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wang suruh bil masakin. Maksudnya itu ora kok sampean kon kiri karo Kanjeng Nabi. Maksudnya kaya miskin muka ya orang miskin, karena kita tahu semuanya ini kita hanyalah hamba. Itu loh. Paham? Nih. Jangan sok sugih dulu ya. Udah lagi. Ya enggak, bukan Islam tuh enggak boleh kaya, silakan. Tapi jangan Anda merasa kekayaan itu milik Anda. Itu hanyalah pemberian titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin banyak hartanya harus semakin tawadhu. Ini nengok orang yang enggak punya tambah susah, tambah kasihan, tambah banyak sedekah dan lain sebagainya. Ini waqala dan berending ya.
Masya Allah. Wa min afatil bakhli, dan itu setengah dari bahayanya bakhil. Bakhil berbahaya. Al khirsu bermula akhirnya kayak royalnya. Nah ini royal pada diri sendiri, egois. Nah, maknanya egois. Maknanya egois. Nah, jawabannya lobo. Al khirsu bermula egois. Egois apa? Mangan lho, masya Allah, wis bosok gak dikasihkan orang lain. Saking bakhilnya. Malah disimpan-simpan makanan. Jangan sampai diberikan orang lain. Akhirnya bosok ya dibuang. Mendingan busuk dibuang daripada disedekahkan orang lain. Ini bakhil, ini berbahaya sekali. Ini maka aku sering mah makan aku Bu, wis nanti wani cacah kon ndang enak. Nggih. Sering Bu pangane subahne cacah. Cah putri lah sing sering kan, cah wedok kan cedak arep bae. Dan lanang yo bukan ra sering neh. Wong sak talam yo njaluki rong talam. Aku gak pernah ngitungkan itu subahnya. Sudah pokoknya berdepan ini sambal-sambal gak apa-apa. Dua baik kayak sampean wangi nukang apa. Wis niat ana berjuang kan. Kuwi nggih pondok ya ora tak nggih turu. Engko paling paling kono si blonjo ya kowe. Sing turu cah wedok itu ora tak nggih turu ya ora tak nggih kelonan ya ora. Nah ini wis manfaat semuanya. Sampean bener niati berjuang. Nanti Allah akan memberikan catatan-catatan tersendiri. Karena nek orang egois kadang-kadang sampean kudu pondok mondok kok mana belajar kok suruh nukang kerja dan lain sebagainya. Lah ini bahaya. Ini setan. Nanti nah ini maka aku dulu telah dipesani sama Kiai. Sampean mondok ilmu itu apa saja diambil, semuanya pasti akan bermanfaat. Ilmu pertukangan, ilmu pertanian, ilmu pertamanan, ilmu matematika. Kalau di pondok ada itu. Semuanya suruh ngambil, ilmu falak, ilmu hukum terutama kan itu. Ya alhamdulillah sekali balik aku gak banyak duit-duitnya daripada saya ngundang tukang nanti nggak seleranya nggak cocok kita tukangi dhewe wae. Akhirnya pondok bisa ditukangi dhewe, santri nih malah bisa nukang. Lho sampean nggak percaya sekolah pertukangan di luar mahal tuh. Mengukur sekian caranya nyiku dan lain sebagainya. Cuman itu aja. Apalagi nanti kalau sudah tak ajari arsitektur satu bangunan nih sebelum dibangun sudah tahu habisnya nanti sekian, ukurannya sekian, habisnya sekian, akhir dealnya sekian. Nah itu ada, itu namanya arsitektur. Ya apa bisa seperti itu? Apa kan arsitek? Nah ini ngerti aku, paham. Ya saat kiai ngono keren, kiai bingung ndronga penak mau matur anune apa jenenge cendelone menyet barang wis meneng ae ora cocok aku ini. Tapi versi saya loh itu ya. Iya, aku gak cocok ya. Kiai ora tak iso ngene ya Allah, cendela deblek meneng ae wis piye Pak Yai. Ngono sok tasawuf bukan sok tasawuf iku memang gak iso ngono lho. Tasawuf gak ngono kuwi kadang ora penak kok tasawuf. Tasawuf ki menikmati segala yang ada diberikan oleh Allah kok itu. Itu termasuk saya ini termasuk boleh bilang tasawuf karena apa? Saya mensyukuri nikmat Allah karena saya bisa diberi ilmu petukangan dan saya manfaatkan untuk membangun pesantren dan memberikan ilmunya kepada santri-santri yang dititipkan padaku. Nah ini namanya tasawuf. Ora iso tasawuf aku wis ngene apik wis eleh wong radine ra iso kira ta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santrine bayi ya rada keren cah, kudu ngono cerdas ya. Nah orang aja gawe sanatku lho, tak rusak iki barang-barang. Wis arep balik aku santri nabah ngene-ngene, tapi yo panggah ono ya ora cocok. Iku sanatku rusak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bahaya ngalam mulazimatil aswaqi atas menetapi beberapa pasar. Akhirnya setoran juru pasar, weteng pasar salat enggak pernah akhirnya. Li jam mali karena mengumpulkan harta. Wah ini wis bener-bener luar darat tadi salah banget. Ini bahayanya bakhil. Akhirnya masya Allah nggak mikir jamaah serah mikir. Wal aswaku bermula beberapa pasar, hiya ya beberapa aswak. Makanya cah-cah ki suweneng ngerana pasar. Pasar iki apa sebenarnya? Itu mu'assyisus syayatin, ini tempat sarangnya setan. Tempat sarangnya beberapa setan. Susu setan ning ngene. Ngerti susu sarang lho. Jadi setan yang ngendok mana setan yang pasar. Maka ada hadis mengatakan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Itu hadisnya. Mulai pasar itu suwan.
dari rumah niatnya bismillah. Kan ada dalil kan itu mengatakan kalau ke pasar sampai pasar astagfirullahaladzim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu maca itu adalah mimbatil aulia. Sampeyan kok kene wis ngono tenan. Kuwi wali tenan ora jadab tenan apa ora? Sekali teko kono lha ngerti wong wedok ayu semuatane melelet wis ora jelas. Ada itu hadis. Makanya kalau Uwais Al-Qarani itu amalannya itu dia tidak melihat apa itu keindahan pasar, tapi jadi indah begitu banyaknya setan yang bersarang di pasar. Itu Uwais Al-Qarani. Mau dia benar-benar diwali amalannya itu tadi. Ini luar biasa. Itu termasuk waliullah, wali abdal. Enak amalannya. Jadi wali abdal ini jajalin di pasar. Pasarnya sampai terpengaruh atau enggak? Gitulah. Enak modelmu jelas lagi pengaruh. Ini masya Allah. Ya, makanya bodoh seneng turut pasar karena pasar itu adalah tempatnya setan. Ya, tempat terbaik dan juga terburuk itu apa? Dalam hadisnya terangkan terbaik dan terburuk itu adalah kamar mandi. Kamar mandi itu terbaik terburuk. Karena apa? Kalau dia dikatakan terbaik karena setiap orang datang situ dari kotor dia mau suci. Itu yang terbaiknya. Kalau dikatakan terburuk setiap orang datang situ membuka aurat udah akhirnya tadi nelek tadi ya elek ya api ini kamar mandi ini lah kan ini lah nek bojo bah bojo ya api ya elek api ngejalankan sunnah rasul elek yang buka-bukaan malian ini dia bakola berkata kita peseni jadi bojo ya pesen apa bojo wong nek pengen dia anak keturunan soleh ini ojo niru hal-hal yang tidak benar taruh aturan-aturan Islam yang benar wis dibojo karo wis udah kabeh sarane gak boleh nggih. Seperti itu tetap pakai tutup dan lain sebagainya. Iki sesar rabi, sesar tak pasen ini. Wis cilik-cilik wis rasa ngurus. Rasa mbok rungokne iki. Ini gak boleh. Ngusano aku wis pokoke wis utuke ngadeg ya jungkir balik ujo wis ora karuan enggak. Itu enggak baik. Jalankan seperti sunnah Rasul. Walaupun Rasulullah mengatakan boleh istrimu itu kau kumpuli terserah maumu mau kau jengkingi mau apa enggak apa-apa tapi bagusnya yang sunahnya aja yang natural. Ditutupi ora tutupi kaya kambing. Wakola berkata ini tak ini konsep ini karomat. Aku setiap anakku setiap dimana tak kirimi buku khusus untuk pengantin baru. Ini konsepnya terus hidup selanjutnya pas malam pertama itu apa yang dilakukannya gitu wis gak tak ceritane kowe engko pas nangis waqala berkata siapa Abu Mamah terutama Kang Rahman wesane aku jare Ida Rasulullah sallallahu ini iku kala berkata Nabi inna iblisa sunna iblis iku lama nazala ketika turun siapa iblis ilal ardi ke bumi. Jadi iblis itu turun yang bumi serap. Kola maka berkata iblis ya Rabbi duh Tuhanku angzalatani telah menurunkan Tuhan akan aku ilal ardi ke bumi wajah alatani dan menjadikan Tuhan akan aku rojiman akan diranjam. Makanya fajngal maka menjadikanlah Tuhan li kepadaku baitan akan rumah. Aku ini sudah diranjam sudah diturunkan ke bumi. Ini bayangkan aku minta ya Allah minta dibikinkan rumah akhirnya berkata Allah bermula rumahmu itu al-khimamu kamar mandi ki yo nggone iblis maka abah ngomong karo cah putri-putri kalau masuk kamar mandi baca syahadat dan lain sebagainya jangan mandi telanjang apalagi putri putra aja enggak baik apalagi putri telanjang iblisnya joget ning kono ngene ya seneng iblis langsung nek cah lanang ini kok telanjang iblis langsung dolanan mesti diutik-utik karo iblis api lole gung padha karo karipai isuk-isuk dolanan manuk ka lho terus ngono kae padha karo kae ngene lho manuk ing kurunganku ora manukmu maksudnya manuk ning kurungan itu juga kukur persis ngono kuwi makane nek mandi kok asap-sasapan nggih
Nah ini, yo oleh mandi udah ora masalah, cuman yo aja sering-sering lah ngono. Mungkin enggak bebasan dan sebagainya, tapi suwi-suwi ngono lho. Neng kamare tertutup. Nah, ini enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sampeyan yo karo donga walaupun udah atine sing munajat kan enak to. Wis dolan-dolan kono blis aku serku tok yo ngono wis karepmu le. Engko isin dhewe dek. Bismillahirrahmanirrahim. Kola berkata iblis, ijngal jadikanlah Tuhan li kepadaku majlisan akan tempat duduk. Nah ini, jadi rumah iblis itu kamar di. Nah, tempat duduknya iblis mana? Kola menjawab apa iqwal aswaku beberapa pasar. Nih, mbes tempat dudukmu pasar. Wajami'u majami'u turuki dan tempat-tempat kumpulnya beberapa jalan. Jadi koyok perempatan. Mula Mbah Nur kan tahu ngomong gue nek pengen roh setan ayo neng perapatan. Karena di sini terangkan majami'u turuk, tempat kumpulnya jalan. Jadi tempat sambutnya jalan. Jadi gampang memang tempatnya. Jadi pengen jeruk iblis ini neng kamar mandi, pengen jeruk jin gampang. Terus neng pasar yo gampang. Nah simpan ini sering diamalan pengen roh alam gaib yo kuwi neng perapatan. Iku pasti ku memang setelah hari pertemuan di situ. Terus makanya saiki iblis nyata ibu banyak turut perapatan sampai rambutnya wis abang ya. Wis ketopone kan mungkin sudah 500 tahun kan. Rambutnya sampai merah. Kayak iblis yang nyata. Ini pernah ngalami ini. Nah ini rambut abang. Biar siapa ya teko kiri rambutnya merah. Tapi sekalian enak ya minggat aja. Nah ini wis gondrong terus buaya ya Allah raro jilmaan iblis ini sampai dodore ditato apa tato ulo sekali tuwek kelek Pak Ma'ruf apa bisa pakai Pak itu aku wedi ulo sekali tuwek kelek cacing subhanallah. Pokok sabar syukur bersyukur sabar kau masuk pondok ya Allah. Aku dah ngomong ini aku mau netes air mata benar-benar netes air. Hidayah yang paling enak itu adalah agama Allah ilmiah. Nakalmu wis ora enak untungnya sekarang. Wis ora enak untung. Sampai nakal enggak ada untungnya sama sekali. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata iblis, sik njaluk nah iblis. Iblis kok ditewahi ya njaluk karo Gusti Allah. Lah kan ibadahnya sebelumnya 500 tahun. Anda yang perlu pelajari itu, jangan njaluk iblis ditewahi. Masyaallah. Wong diomahi ndak pecah nakal kan diomahi angel. Wong diomahi kan istighfar, oh astagfirullah. Lho iki kan istighfar, astagfirullah. Iki lagi gendeng. Wong kon istighfar kok ya Allah. Ngerti kan maksudnya? Yes. Akhirnya digawe padha wae. Wakalane. Ya Allah, wis mulai saiki istighfar diganti aja astagfirullah tapi ganti astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kalau berijnal menjadikan Tuhan kepadaku tak aman akan makanan. Makan aku apa ya Allah? Nah ini jangan-jangan iki melok karo sampean. Kala berkata Allah ta'amuka bermula makanan engkau iku makanan lam yudkar yang enggak disebut apa ismullah asma Allah ngalet asma. Tapi saya makan enggak bismillahirrahmanirrahim sudah jelas otomatis makananmu dimakan iblis. Nih jangan lupa bismillah. Wah apa ngerokok bismillah loh. Aku rokoknya tak lulus desi Allah Muhammad wa sayyidina Muhammad bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudah-mudahan rokok tidak jadi penyakit malah jadi obat. Nah gitu. Ora kok nduk-nduk ngetep. Malah bual kayak demet, kayak apa kayak obat nyamuk wae. Masyaallah. Iblis ya seneng. Ini. Bismillah maka aku nak ngomong nek rokok kiai wajib, nek rokok santri haram. Haram ora makruh. Nah, karena surbu itu kan yung zilul fut tenang. Ini. Ya nek sampean ra setuju yo gawe ijtihad dhewe ono kelompok kumpul musyawarah bil santri rokok bagaimana hukumnya gitu kan istihad silahkan kita istihad saya ini ya Allah Wakola berkata iblis ijngal menjadikanlah Tuhan li kepadaku syaraban akan minuman dan minum aku apa ya Rasul oh ya Allah kola berkata Allah
kullu muskirin. Bermula minumanmu itu kullu muskirin, tiap-tiap minuman yang memabukkan. Itu minuman iblis. Saiki bodoh seneng kaya narkoba. Ini Masya Allah. Itu semuanya adalah amalan-amalan syaitan. Sik njaluk nah iblis, kala berkata iblis, ijengal menjadikan tuan li kepadaku muadzinan akan orang yang diizini atau menunjukkan. Gimana diizini nah? Diizini atau orang yang tukang menunjukkan, itu boleh ya. Jadi tukang menunjukkan. Jadi orang menunjukkan. Jadi iblis itu tukang ngerayu memang. Kala berkata Allah itu al-mazza, bermula menunjukkannya ikwal mazamiru beberapa seruling. Jadi lewat seruling ini akhirnya menunjukkan untuk maksiat. Ini lewat seruling. Itu rayuan-rayuan setan memang seruling. Terus kala berkata iblis, izingal jadikanlah Tuhan kepadaku Qur'anan akan Qur'an. Kala menjawab siapa Allah, Qur'anku apa ya Allah? Qur'anmu ini. Kala menjawab siapa Allah, iku syi'run dangdutan. Nah nih. Oh iya kan wis kadung wis bantu nalon keplok wis ora lali kabeh wis tangan wis ya Allah. Ya wis lali celuk kancane ya ora. Apa nek gurune lewat wis pura-pura ora ngerti jelas iku. Insyaallah. Kali kan ada masa-masanya seperti itu. Iku jadi budaknya iblis. Ini sampai ini lah semenjak di pondok tak tengoki mukamu walaupun ireng, resik-resik. Ireng rita, muka sampai ini resik di pondok. Karena tersiramkan air wudhu dan selalu beristighfar. Hari-hari pasti istighfar kita, nggak bisa ndak. Nah ini. Terus sholat dan lain sebagainya. Tapi jeloan. Namun tengok orang-orang yang semaunya sendiri yang menurut tema-temanya iblis. Tengoklah mukanya. Masya Allah. Kadang nggak jelas, nggak karu-karuan. Auzubillah. Nih. Makanya benar-benar syukur itu hidayah. Sampai ini masuk di pondok itu hidayah. Dan ngaji itu nggak ada habisnya sebelum kita mati. Nanti kamu akan tahu seperti apa tak orang alim itu kalau sampai sering belajar terus. Wis pokok aku pesen nih, cuman itu aja. Masih gede, aku serapi terus ngaji terus. Jangan pernah berhenti mengaji. Itu apa pesennya? Itu yang saya banggakan. Karena aku nek keluarga piye? Wis ndak usah kuatir. Pasti sampean itu kena sugih ya sugih, ora sugih ya diparingi sabar ya cukup. Itu sudah serahkan pada Allah. Nah kalau pengen sugih kan Al-Qur'an juga ada. Baca waqiah sebanyak-banyaknya. Kalau memang mampu dari kere ya alhamdulillah lah, kere sabar ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau nggak mampu ya sugih itu dengan Al-Qur'an. Jangan karena nafsumu. Kalau karena nafsumu saya nggak nyamin sampean sugih. Paling-paling ya motor butut teriak ada trennya anaknya wakah ya sugih. Karena apa Al-Qur'annya nggak diamalkan dan sampean coba-coba di pondok. Ini tak titeni tak tunggu 10 tahun akan datang. Nek rene kok nggo montor ya bojone tendeblet alah tak kemplang langsung. Santriku gak ngene iki, aku wis ngono. Iki gak santriku, ini santri sesat ya, ngono. Ora jelas. Rene gagah Pajero atau Prortun, ngono nek bojone wayu sandale jinjit dawur rene kan. Mantep. Jilbabnya slim ya gitu, mahal lah gitu. Assalamualaikum bah, salam. Nyulalai bah, enak ini ya sih baru seneng aku ini. Rene sedededede ya Allah, gawanane pisang entah, yos. Jelas. Kacau ya. Allahu Akbar. Maka Allah Kala berkata lho jasisir ada. Kala berkata izingan jadikanlah Tuhan kepadaku kitabku apa yani ya Rasul ya Allah. Kala menjawab sapa iku alwasmu kayak jawane rengeng-rengeng apa jenenge ya rengeng-rengeng apa ya piye Kang ngarani kan ya rengeng-rengeng ya istilahnya mengangan-angan hal-hal yang negatif. Soalnya seneng-seneng lah. Ini karena
Ya kan menghayal keindahan yang negatif, bukan karena bersyukur. Nah, maknane ngono kuwi. Ini rengang-rengang Jawa nih. Ini Masya Allah menghayal adalah seakan-akan dia surga. Ya kaya wong saiki lho ngombe apa kayak minum apa? Arak akhirnya seakan-akan sudah terjadi seperti itu. Hayalan gitu dunia hayalan. Ya sampai ini tak delok tapi kaya pas suge-suge kowe khayalan. Balik metu ya Allah, besok kapan yo rene nggo pajero gitu. Tak usah kaya asal sampean amalkan apa kata Abah, insyaallah lah itu semuanya tercukupi. Ini. Nah, saya sehari kok tak doakan sama ya Allah, anak-anakku semua santri-santriku jadi orang yang berkah manfaat ilmunya semuanya itu, dan Fatihah itu banyak aku Fatihahnya kan sekali dua kali. Ini sabari dan jadilah orang yang sukses dunia dan akhirat. Jangan sampai dia itu anak-anak saya tidak berkecukupan saat dunia dan menghilangkan keimanannya. Tak doakan terutama dunia karena termasuk akhir zaman dan kiwamuddin dinar itu kan. Ya, tak doain sugih. Nek sampean kok gak sugih rene ya kuwi lah. Nek cara tega balik assalamualaikum nggo pisang tak usir wae sare santri murtad. Santri murtad iki jadi. Ya bukan gak gelem bae ngono kok nek wis dadi santri bae kan bertahun-tahun. Kenapa harus begitu gitu loh. Kecuali mantan anyar wis bene mantan anyar biasa. Ini sanake telu papat, iki sanake rembes kabeh, bojone serang genah wis. Kayak gualak pisan bojone wis sip tenan. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Wakola berkata iblis, ijnal jadikanlah Tuhan kepadaku hadisan akan hadis. Kola menjawab Allah ikwal kadibu kebohongan. Hadis iblis itu bohong. Nih, kola berkata siapa ijnal jadikanlah Tuhan kepadaku masoyi dan akan beberapa buruan. Ini buruannya siapa iblis? Nah ini lho Kang Rahman, rungokno tenanan. Kola jawab siapa Allah ikwal nisa wedoan. Dadi nek buru wedokan iku berarti anak buah. Nes kan apik ya. Ya nih. Nih. Loh, rokok karo Pak Ibu sih. Ternyata ya gitu. Naturale kaya kangkur ora oleh dhewe. Olah dhewe. Cuman dilokne cah wedok ora enak ya cah wedok seneng karo kangkur. Iki galak pasar ya ngono. Wis bene kan ngolah dhewe. Aku mbiyen yo ngono kan pondok. Ora enak cah wedok seneng karo aku. Cuman dia itu sebenarnya benci tapi cinta. Beto karo mbok loro-loro Kang Rahman sampe teko Jawa ora oleh. Guyumu lho Bes, wingi banget lho. Masalah lho Bes, tega banget karo kakake. Masyaallah. Wes Kang wis garis besar iki Kang. Itu garis besar. Buruan iblis itu adalah anisyaun. Nah ini. Wa min ababil. Nggih sini jan apik tenan ngaji iki. Suweneng aku ngaji iki seneng marem tenan. Nggih ta? Ya, tenan enak tenan. Nggih mugi. Nggih mugi nggih tenan ora iki. Gue balik kesel ke kamar gue balik gue remek aku ngono kowe. Berarti ya rata ikhlas sudah. Rata ikhlas itu gue balik remek ada ngono. Ya balik ya alhamdulillah serai-rai benjut ra apa-apa ya ngono ya masalah. Lamin ababi dari setengah dari pintu-pintunya setan masyaallah. Al-ngazimati yang agung itu tawassulu membuat datang ya. Membuat datang, jadi kepenginannya datang sana datang sini, so apapun ingin sesuatu itu nyampai ya gitu, keinginannya itu tawasulnya itu. At-ta'assubu yang berbuat kesulitan lil madzhabi kepada membuat at-tawassul benar tawasul ngono. At-ta'assubu membuat kesulitan lil madzhabi beberapa mazhab wal ahwa'i dan beberapa pendapat ya wal ahwa'i dan beberapa hawa nafsu. Jadi kepinginannya aneh-aneh, iblis pinter ya. Jadi kayak tawasul, pengennya kita langsung ketemu Allah, itu iblis. Dan seperti itu zikir kapan ya? Seperti apa Allah? Itu iblis. Ingat, kalau sudah seperti itu jangan kau turuti. Bikin tipu aja iblis ya. Kalau kita sudah makanya kalau Habib-habib biasanya bikin marawis dan sebagainya itu untuk menghibur dirinya, untuk menipu setan supaya dirinya tidak merasa ingin tawasul billah.
Ini agak dalam dikit ya. Ini agak dikit. Sampai pahami, dipahami, kalau nggak paham ya usah dipahami. Jadi kadang-kadang gini loh cah, orang tarekat itu Allah, 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 pengen tawasul, takrif billah. Dari kepinginan itu loh, akhirnya timbul iblis. Iblis ngomong, lah kapan nyatanya wirid terus juga nyampe-nyampe. Nyatanya jika itu juga, betul seperti itu. Nah ketika ada keinginan yang lebih nyeleneh, ini karena Allah itu gaib, itu sudah kehendak Allah. Kita takrif billah juga kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau sudah kehendak kita, ini sudah kecampuran dengan setan. Ya ini. Nah sudah keadaan seperti itu, akhirnya kita hibur aja dengan yang lainnya, tipu aja setan. Ya nonton TV apa sambil ketawa, udah enak kan. Akhirnya kita nggak mikir yang itulah lagi. Terus sambil kita mensyukuri aja, sudah semuanya nikmat Allah sudah diberikan. Kita sudah bisa makan, kita sudah berzikir, kita bisa sholat dan sebagainya, itu semuanya nikmat Allah. Itu enak jadi ini. Nah, jadi kepingin tawasul seperti itu. Terus mempersulit mendapat pendapat itu sulit. Jadi sampai timbul yang mengkafirkan uang dan lain sebagainya. Padahal pendapat itu asalkan itu bermanfaat dan bagus dan berdasarkan dengan dalil yang telah ada. Nah ini baik itu nakliyah atau akliyah, itu berarti kita harus setuju. Jadi perbedaan pendapat itu biasa dalam ulama. Kalau kita kunut, yang satunya enggak, itu biasa. Cuman dia punya dasar sendiri karena Rasulullah itu pernah kunut sekali. Orang mengatakan enggak sunnah. Nah Imam Syafi'i mengatakan apapun yang dikerjakan Rasulullah walaupun sekali itu adalah sunnah. Dan dia sekali dikerjakan oleh Rasulullah itu berarti selamanya sampai yaumul qiyamah ya sunnah. Gitu loh. Paham? Maka dari Rasulullah itu adalah dua yang perlu kita tiru hadis itu. Ada hadisnya itu bi ilmiah dan ilmun, dan ada khaliyah. Jadi ucapan beliau, khaliyah beliau, ini semuanya adalah hadis. Ini lah ilmu, caranya mencari bagaimana supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Ini ilmu itu bita'allumin wa dirasah, belajar dan membaca. Makanya adanya sekolah, ada pelajaran ngaji seperti ini. Yang kedua khaliyah itu bil sulukil wal ashabih. Suluk itu berarti kita meniru tindak lampahnya Rasulullah, cuma jenggote tok. Boleh lah. Paham? Nek jenggotnya nek tukul nek ora. Nah, iya kan? Maksudnya tindak lampah kelakuannya Rasulullah itu yang ditiru. Wa ashabih, kita ini mencintai Rasulullah, mahabbah. Kalau kita pengen ilmu ya harus mahabbah bil ilmiah. Makanya terus kita sering baca-baca sholawat supaya kita mahabbah kepada Kanjeng Rasul gitu. Mulai sampai ini kalau nak mahabbah baik, ora watoke bae rak ditiru. Iya karena sakit kan obat. Nggak sampai yo. Mana? Iya. Ditiru. Kadang-kadang cara ngajar sampean ora gayane apa juga. Itu loh orang itu kalau mahabbah. Tapi kalau enggak mahabbah ya sampean ya mas biasa-biasa saja. Nah ini disebut khaliyah itu dari Rasulullah SAW. Ini. Sampai aku ini hafal ya, dulu santri, kalau santri daerah sebelah itu gayanya seperti ini, sebelah sini begini. Karena santri itu meniru gurunya, maka guru disebut digugu dan ditiru, gayanya pun begitu. Iya, mungkin ini rada gendeng nih santri yang gendeng kabeh. Ya kan? Iya biasanya seperti itu. Malah aku gak gelem gondrongan, aku biyen pengen gondrong aja. Iki kacau. Aku nek gondrong wis orang arah cah-cah ki sing gak gondrong, mesti gondrong kabeh. Wong aku tuh kacamata segina anu ini sebodo kacamata, ana gaya-gaya ya ana sampai kacamata wir wis wong ireng kacamata ireng ora ketok. Iki matane ya ndi alise ndi wis ora karo-karo. Nah iki juga wis ero nek bae iki kacamata dinge ngene ya sini. Maka niru bae iki ya harus niru to cah didelok dhisik. Nah ini gaya ngomong abah ki ya agak ditiru, jangan dulu-dulu ditiru, tapi ditiru ya boleh, tapi yang kira-kira bermanfaat. Nih. Bukan apa plak wis ngono ya saiki ngono karo kancane keplak ngono ya ngono ya. Tapi matamu dia karo kancane ya matamu ya ngono ya. Ya. Jadi kadang-kadang gampangnya itu. Tapi ya enggak apa-apa kalau itu memang mahbub ya. Memang ashabi. Melakukan kontak Kak santri itu saya bilang itu adalah kawan sahabat dari kita semuanya. Saya pernah ditanya, santri-santri kalau sini ngambilnya apa? Kalau di umumnya di jarah Tongkal itu kan manggil gurunya ustadz ya, ustadz. Bagiannya ustadz semuanya.
Bila aku nggak ada di sini ngambil Pak Yai, ya udah ada, ngambilnya apa Abah. Karena aku dan santri tak anggap anakku sendiri dan sahabatku sendiri, aku ngomong gitu. Karena itu susah, resikonya tinggi. Ini berbahaya. Ini jangan-jangan kita ini kalau gelarnya ustadz ini kadang-kadang malah kita merasa sok khusyuk dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Ya ditiru, nak yang kayak gitu ditiru sama banyak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Makanya ya sing mlebu ya ngono kuwi bentuke wong ora tak gelem ustad, ngono kuwi ora gelem nene bentuke ya apik-apik. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi etika saya itu pokoknya sak karepe dhewe langkah pasti ngono kuwi. Sak karepe dhewe langkah pasti wis oke. Berarti sak karepe dhewe pun langkahnya tetap Al-Qur'an. Enggak wis ngono, orang urus uang, masa bodoh, emang gue pikirin. Nah gitu. Asik ya gue sana nikmat uripane. Wis wal khaffi dan ngunek-ngunek ngal khusumi atas musuh. Jadi orang musuhe pewegel iku ya bisikan setan. Wis pokoke walaupun musuh wis ngapurana lah. Wis karek jenengan Gusti wis ilang-ilang. Kula ndek pegel karo wong tak ilang-ilang. Kadang-kadang ya malah ngedeng ning ngarep kulo ya mau megel kadang-kadang. Wis tak ilang ya Allah Gusti. Pas aku lah jawabane. Wa nadhari dan melihat ilahim pada khusum binganil azzarai dengan penglihatan hina, menghina. Wal istiqari dan meremehkan. Lawazalika bermula ini tawasulikum mimma setengah dari perkara yuhliku yang merusak apa mak al ibadah akan ahli ibadah wal fusaqo dan ahli fasik. Ini bisa merusak jami'an tingkahnya dengan semuanya. Masya Allah, ini bisa merusak. Dia seakan-akan lebih hebat dibanding orang lain. Hati-hati. Nek ngaji ya rahmat kita, enggak gampang menjelekkan orang dan enggak gampang menyalahkan orang. Fa'ina to'na maka sesungguhnya mencaci-caci ini finnasi dalam manusia wa istigholi dan kesibukan bizikrin dengan zikir bizikrin dengan zikir bizikrin nuqsanihim ya nuksihim ya dengan menyebutkan kurangnya nas iku sifatun sifat majbulatun yang majbulatun yang di unek-unekan atau ditarikkan fitabengi di dalam watak minas sifati dari sifat-sifat as-sab'iyati yang bangsa hewan galak. Nih. Dadi sampean niku lek wong urip akhire mek ndelok wong to, eleke wong, anune wong, itu sudah saatnya. Kejelekannya orang saja, bikin emosi saja, itu semuanya keiblisan. Maka kemarin tak kumpul newe daripada timbul suudon, tak satukan anak-anak sini yang salah ya dihukumi salah satu keluarga. Akhirnya kita rukun. Makanya mulai sekarang jangan sekali lagi dusta di antara kita. Rukun deh lah. Nek sampean daerah cocok karo utai cekel-cekel wis ramena itu menai di ngapura sing apik udah jelas piye karepe sing apik. Tidak usah di belakang kita ngomong akhirnya diteliti udai bajingan dan lain sebagainya. Ini jangan-jangan nanti kebalik, ya kan? Nah gitu, ngerti? Ya seru nak kan biar udai itu ya rapi. Ngono tapi ngerasa dirasani, ngene lah. Nek salah isilekne, nek kudu trimo lho kowe dak tak elekne kuwi ora bener ngono lho. Ya seru, seti ndablek. Ngono iki rasa mbok rasani. Nek sing mbok guyang mana mbok uyuhi ndase uyu ana lah wis ngono selesai. Berarti bar mbok uyuhi ngapura ya tak uyuhi sebab kowe ora tangi subuh. Selesai kan. Nek kowe nesu lah ora apa-apa. Ya aman per. Daripada dirasane nambah itu dosa. Lah jangan-jangan mbok rasane besok bojomu sing elek bojone uset wayu malian. Nah ini kebalik. Karena aku dosa kan. Gak cah bojomu ayu kabeh besok apa ya. Nek elek tak seneni. Wis terus. Wedok yang ganteng-ganteng, wedok lanang ya ayu-ayu tak dongakne kabeh santri kuwi sukses kabeh dunya akhirat imane tetep sampai yaumul kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Nang kita harus ngerti iki, ngaji iki. Masyaallah. Fa idza khayyala maka ketika menghayalkan ilaihim kepada orang apa siapa setan cara cekro menghayalkan ya hayalan menghayalkan siapa tahayul
Ilahi pada orang siapa setan anadzalika sesungguhnya itu inatokna mencaci-caci nggih wa ya tokna nikola hakuka kan bener kan itu kan oset itu genah entah itu tukang dablek dari sebagainya wis gak apa-apa itu bilangkan aja bicara saja diomongnya dirasani dan sebagainya ini bijian setan paham nih sesuk nek kang nek rene sing kene ngumpul ya sapa kancane dhewe salah lebih baik segera diingatkan. Lah kok sik terus-terusan ya langsung diinterogasi wae sidang balik piye karepe ngene lha gampang ta wis mari ora kowe ramari mbangkong terus tak pateni utawa balik ngono wae selesai ya man per kan nah oke enak iki sudah kalah karo wong Kristen kita dibaptis kita punya ketegasan seperti itu nanti kalau campur aja dan situ akhirnya timbulnya suudzon dan sebagainya pondok ini bisa hancur karena apa banyak sarang-sarang setan yang ada di dalamnya. Wis ngene enak wis gampang, wis jujur wae. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada siapa orang kumuwafikon nyocok li tapi kepada wataknya orang li wataknya cocok orang dia menurut benernya ini walabatnya mengalahkan apa khalawatu manisnya apa khalawatu ngamanisnya fa khalawatu manisnya kula tok nun tadi ngala kolbi atas atau manisnya setan ya boleh tawasul ya nak ya tawasul akhirnya ngala kolbi atas hatinya orang fastaqala maka sibuk siapa orang bi dengan zalika atau halawalah tadi boleh bi dengan zalik enggak zalikal dengan atau nun binas enggak bikuli himmati dengan tiap-tiap tujuannya orang wawa bermula orang bidzalika dengan itu tawasul ila akhir itu farhanun bahagia masrurun ya maksudnya bahagia akhirnya senang dia senang seakan-akan dia itu suka bahwa kawannya itu orang yang celaka ya dulu menyangka siapa orang anak seorang iku yasnga berjalan siapa orang fitini di dalam agama seakan-akan dia berjalan dalam agama tajal dia itu salah wis nek kancane salah sedang dilek nih tak usah dirasani masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bermula orang usaha berjalan fi itibai syaitan ini ternyata di dalam mengikuti para syaitan ini Fataro maka melihat langko maka bagus gudi bareng santri nek ndebak iki digiyet tak iki ngono kuwi maksudku daripada tak rasani ning mburi aku melok setan ngono lho Kang maksudnya iya segede tak lok-lok nih wis biasa lah nyapon nih gini daripada tak rasani ning mburi tak rasani Kang Rohman wis gerang wis banggah ngono iki ora cocok mina tak ulek-ulek nek pas pengajian ya pas pengajian nek ora ngono wis ning ndi ngono tak lok wis enak kan gampang ini kita jane ngene sih gampang wis. Kuwi malah per iblis wedih ngene. Iya. Nek santri lha dilokne kan ya kadang-kadang terus mikir oh iya begini gini. Nek sik pegel kepale sedina rong dina ya mari. Wis nek selesai aku. Malah lara ati sedina rong dina. Sik panggah wedi nek karo kiai ini wedi kualat. Wedi kualat dene banget. Panggah wedi ngono lho. Ki arep kok dina santri kadang. Ini, masyaallah. Wa bermula orang bidzalik ini masrurun itu ayat ini. Fataro maka melihatlah engkau al-wahidakan yang satu minhum dari nas. Yata asabu pada kesulitan. Yata asabu pada kesulitan siapa wahid li Abi Bakrin kepada Abi Bakar sallallahu Abu Bakar Siddiq kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa bermula wahid itu akilul harami makan haram
wa mutlaqul lisani dan melepaskannya lisan bil fuduli dengan berlebihannya kalam. Wal kizbi dan kebohongan, wa muta'aton dan orang yang mendatangi lil anwa'il fasadi kepada warna-warnanya atau beberapa warnanya kerusakan. Walau ro'at dan kalau melihat walaupun melihat akan wahid tadi. Wahid tadi siapa Abu Bakar lakanati ada siapa anwa'iku awalu ngaduin awal-awalnya musuh lalu kepada Abu Bakar. Itmawali karena memerdekakan siapa akan siapa wahid siapa Abu Bakar memerdekakan ya Abu Bakar akan siapa Abu Bakar manakan seseorang akhoda yang mengambil siapa man sabila akan jalannya Abu Bakar wasara dan lewat siapa man bisiroti dengan perjalannya Abu Bakar wa hafidho dan menjaga man akan perkara baina lihiyatai di antaranya kedua dagunya atau jenggot boleh ya, kedua jenggotnya kiri kanan ya, jenggotnya Abu Bakar. Jadi ada seseorang yang selalu makan haram dan ngomongi jorok dan lain sebagainya, maksudnya bohong dan sering mendatangi tempat-tempat kerusakan. Itu pun kepengennya Abu Bakar gak dicaci maki, justru malah duluan dimerdekakan. Loh, luar biasa nih ulama-ulama besar. Ngono nek kiai saiki nrimo preman dilokne. Kiai kok nrimo preman ilmune sesat ya Allah kurang ajar ngono iki. Nah, sampean ya enek genggek lewat ya rasa kula niku enggak ra cetha rasa. Jangan-jangan besok jadi enek preman lewat ya rasa bocah iki dadi apa wis ya rasane. Ya sedongakno muga-muga iman. Lha Yusir rahmat ini ngaji wong tua. Ya ampun sampai sik nom-nom ngaji berusaha lah kita kasih sayang kepada hambanya Allah. Karena semuanya itu yang terjadi di dunia itu karena syahidnya Allah atau menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu begitu luar biasanya membuat dunia hingga bisa membuat dari yang paling jelek dan yang paling bagus, beraneka ragamnya. Nah ini. Ya Allah. Ya bismillah wakana dan ada siapa man iku min siroti setengah dari perjalanannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ayat doakan supaya meletakkan man khasotun akan kerikil fi fami di dalam mulutnya Abu Bakar Siddiq liyakfi supaya mencukupi apa zikir lisan akan lisannya Abu Bakar Siddiq anil kalami dari ngomong fi fami di dalam mulutnya ya man ya liyakfi supaya ngambil cukup Abu Bakar Siddiq lisan anil kalami dari ngomong. Jadi sampai pinter ngomong nggak percaya cukup nih kerikil jam sumpel nih lambe nih bener aja cerewet aja wis ben meneng. Nah daripada kok dilokne kan salah. Ya kan, suudon ya salah. Wis digolekne kira-kira cemene lambe deplok. Dadi nek sing tukang ceruwita ning kene nek ora santri sing ndobus tok tapi gak kerja ngene kan. Lah kuwi nek cerumek kae dan cekelno kerikil cumpelno lambene selesai. Daripada nggarai dus. Selesai kan. Mulai jane ya nek sebenarnya wong turu ki kadang-kadang mesti ya kaule ya bener juga. Kadang lho tapi ora kok terus susah bener, kadang. Karena apa? Daripada ngedubus ngomong gak jelas mendingan turu. Nah ini kalau sampean mungkin bener gitu juga. Tapi kadang orang kok terus-terusan. Ini. Fima dalam perkara layak nih yang enggak berfaedah apa ma akan Abu Bakar Siddiq. Akhirnya fa'ani maka sesungguhnya aku fa'anna ya maka seperti apa? Lihadal fuduli kepada ini lebihannya kalam. Ayat dengan supaya mengaku siapa wahid walaahu akan tersia-sianya Abu Bakar Siddiq wa hubbi dan cintanya Abu Bakar Siddiq walayasiru dan enggak berjalan siapa wahid bisiroti dengan perjalanan Abu Bakar Siddiq watara dan melihatlah engkau fudulian akan berlebihan akhara yang lain ya ta'asabu membuat kesulitan siapa fudulian ya
berlebihan ngomong kayak lingalin pada ngali radhiyallahu anhu. Jenjane ngerepotne bener-bener ngerepotne, tapi tidak juga dibahas atau dihina-hina oleh Rasulullah, oleh para sahabat Abu Bakar Siddiq. Ini Sayyidina Ali yang dibikin repot. Orang yang cerwitane banyak sekali. Nah ini, aku ya jengkel nek ngono kita jane. Aku ya mumet kadang-kadang. Nah iki aku seru cerepe, nek seru apa golekne kerikil lambene plek ngono wis. Masya Allah. Eneng santri kadang-kadang cuma pinter cerita tapi nggak terbukti. Ya ini, jangan seperti itu, jangan ditiru ya.